semua dalam ruangan ini yang saya hormati, Golkar akan tetap konsisten untuk menjalankan kaidah norma demokrasi sebagai salah satu partai tertua yang mendukung dan mempelopori sebuah proses perubahan demokrasi. Sekalipun kita tahu bahwa sebagian partai politik sekarang untuk mengganti ketua-ketua DPD 2-nya tidak lagi lewat musda, tapi cukup dengan surat penugasan. Itu juga baik, tapi menurut kami dari Partai Golkar adalah tidak pas kalau tidak kita melibatkan seluruh kader partai untuk hadir bersama-sama dalam suasana seperti sekarang ini. Demokrasi adalah sesuatu yang penting, tapi juga demokrasi harus dikelola dengan baik. Demokrasi bukanlah tujuan akhir daripada negara, tapi demokrasi adalah instrumen untuk mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Partai Golkar adalah partai yang lahir atas dasar kerisauan, menanggapi semua dinamika pada saat itu. Ketika pasca pemilu tahun 55, stabilitas politik yang tidak menentu, adanya keinginan sekelompok orang untuk mengganti ideologi Pancasila untuk menjadi ideologi yang lain, termasuk dalamnya ideologi komunis. Disitulah kemudian berkumpulnya para tokoh-tokoh pendiri bangsa yang sadar betul tentang pentingnya untuk melahirkan satu instrumen politik baru dalam rangka melahirkan stabilitas dan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara kita. Memang Golkar tidak bisa kita mengharapkan satu saf semuanya untuk harus apa kata A semuanya A. Golkar selalu berdinamika, dan dinamika Golkar itu adalah sesungguhnya merupakan aset terbesar dalam mendorong proses pendidikan politik dan demokratisasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dalam kaitannya dengan itu, Bapak Ibu semua, saya ingin mengatakan bahwa sistem pemilu kita yang sudah pernah kita cetuskan, hari ini Bapak Ibu yang jadi bupati wali kota, menang saja dadanya masih sesak, apalagi kalah. Iya kan? Yang menjadi anggota DPR saling berlomba seperti apa kalau di Papua Tataruga itu bahasa Jawanya apa ya? Kura-kura itu apa namanya? Penyu. Sorry, ini kita ini orang Papua ini, kalau di Papua bilang Tataruga, kalau di sini bilang penyu. Teori politik penyu. Gitu. Jadi nggak pusing mau teman mau di bawah, yang penting kepala dia dulu yang di atas. Iya kan? Nanti kalau sudah sampai di finish baru lihat ada kawan yang udah mati. Sampai kapan sistem politik seperti ini kita akan pertahankan Bapak Ibu semua? Sampai kapan? Setelah pilkada, banyak tetangga yang tadinya masih rukun udah nggak bicara. Bahkan ada yang menikah 20 tahun lebih sudah mempunyai anak, cerai gara-gara pilihan yang berbeda. Betul nggak? Setiap pilpres, pilgub juga demikian. Saya pikir Golkar harus menginisiasi untuk terjadinya konsep perubahan sistem politik yang adil dan baik untuk kultur masyarakat Indonesia. Ini yang kita sedang lakukan, dan saya sudah membicarakan ini dengan beberapa partai koalisi, terutama Gerindra. Kami sudah membicarakan ini. Yang kedua, Bapak Ibu semua, tidak akan mungkin sebuah negara akan melakukan pembangunan secara baik tanpa stabilitas. Kita lihat geopolitik sekarang
yang tidak penuh kepastian. Perang antara Ukraina sama Rusia. Perang antara Palestina dan Israel. Kemarin kita dipertontonkan lagi perang antara India dan Afghanistan. Pakistan, sorry. India dan Pakistan. Perang dagang yang terjadi. Ini melahirkan semua stabilitas yang tidak aman. Dalam perspektif itu, kami dari Golkar berpandangan penting untuk kita menginisiasi adanya koalisi permanen yang kuat kepada pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Supaya ini bisa stabil, Bapak Ibu semua. Golkar dalam positioning politik akan selalu konsisten untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rangkabumi Raka sampai kapanpun dan sampai dengan menyukseskan program-program yang telah direncanakan dari sebelumnya. Ini positioning Partai Golkar. Kenapa? Karena kita sudah memutuskan di Munas. Munas sudah kita putuskan bahwa mendukung pemerintahan yang ada. Khususnya ada 4 program yang selalu saya ulang-ulang. Menyangkut dengan makanan bergizi, hilirisasi, kemudian kedaulatan swasembada pangan dan swasembada energi. Nah, khusus untuk energi, Jawa Timur mempunyai salah satu peran strategis yang sangat penting. Lifting minyak kita 600.000 barel per tahun, itu hampir 200.000 barel per tahun itu. 600.000 barel per hari, ada sekitar 200.000 barel itu ada di Jawa Timur. Khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian dekat sedikit itu Tuban. Nah, kita sekarang atas permintaan dari kader Golkar, Wakil Gubernur dan Ibu Gubernur untuk sumur-sumur rakyat yang selama ini belum dikasih izin untuk dikelola oleh koperasi, kami telah menandatangani peraturan menteri untuk diserahkan kepada rakyat yang langsung mengelolanya. Supaya kita legalkan. Supaya apa? Rakyat bisa ikut langsung. Tidak hanya pengusaha-pengusaha besar yang mengelola. Bapak Ibu semua,